Mimpin Lampung misalnya jadi Lu jadi kepala daerah ini, aduh, gak deh, maaf deh, serah gue udah capek, gak mau gue jadi enak jadi kritikus aja, karena kalau gue memimpin daerah ya, gue udah enak tau gak, gue di tahap kayak ini susah nih, harus dibenerin dulu akarnya gimana nih. Tunggu si gubernur itu mampus baru itu benerin Indonesia. Masalahnya tuh dari akar-akarnya tuh udah gak bener gitu. Lu mau coba bentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mitra berbagi sekalian, setelah saya membuat video yang pertama tentang masa-masa saya di sekolah dulu, itu jauh lebih parah dibandingkan dengan yang sekarang ya. Jadi saat itu saya merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Bima. Tapi saya waktu itu tidak bisa menyuarakan secara vokal langsung ya. Karena saat itu kan zaman Orde Baru. Pemimpinnya otoriter ya. Ya kalau sekarang mungkin masih demokrasi lah. Ya masih bisa pengaruhi oleh media. Kalau dulu pemimpin mempengaruhi media gitu. Jadi susah zaman dulu. Oleh karena itu perjuangan dulu itu harus gerilya ya. Jadi harus dengan diam-diam ya. Tapi dampaknya bisa dirasakan. Nah, kalau saya tadi mendengar perkataan dari Bima, nah, itu sangat realistis, Pak. Sekarang itu tidak mungkin untuk menjadi calon independen mendapat dukungan ya apabila sendiri ya. Kalau pakai parpol jelas tidak akan bisa ya. Tidak akan bisa walaupun orang benar. Saya yakin bahwa para pemimpin semua itu pada dasarnya itu orang baik. Tapi karena menjadi pemimpin dengan kepentingan banyak orang dari berbagai macam elemen masyarakat yang menjadi sponsor, ya susah untuk bisa independen. Nah, sekarang hitung saja untuk menjadi calon independen berapa banyak uang yang dikeluarkan, itu belum tentu jadi. Apa ada yang mau? Apa yang mau? Ya minimal harus dapat dukungan 10%, itu tahap awal. Langkahnya bagaimana? Nah, jadi kecuali ya ada orang yang berani, independen, memiliki dana, idealis, berani, sakti, itu baru bisa. Nah, sekarang kalau Bima berpikir seperti itu, saya juga seperti itu waktu itu. Nah, dan ya untuk kemiskinan ya dalam keluarga alhamdulillah sudah selesai. Lingkungan sudah selesai, saudara sudah selesai. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau peduli kepada daerah asal ya tentunya idealnya kembali ke daerah asal berpartisipasi. Tapi apakah ada jaminan kehidupan kita di sana bisa berlangsung dengan baik? Ada penghasilan? Jangan-jangan kita sendiri yang jadi miskin di sana. Ya, bukannya kita memperbaiki kemiskinan di sana. Itu kalau kita tidak siap. Nah, saya sendiri secara niat dalam hati Runan itu ada panggilan, tetapi apa daya, apa ada kemampuan gitu. Ya kalau ada keajaiban mungkin bisa ya. Saya sudah berusaha ya untuk apa yang menjadi tanggung jawab saya, keluarga, saudara, itu bisa. Tapi untuk orang-orang yang ada di sekitar sana itu tanggung jawab pemerintah setempat. Ya harus ada kritikus itu. Tapi apakah kritikus itu nanti tidak hanya sekedar digunakan oleh kepentingan politik yang lain? Nah, kalau itu malah jadi kontraproduktif. Jadi memang saya itu sebenarnya ingin ya paling tidak ayahnya mau pensiun, punya keberanian untuk maju, kita dukung ya. Kita sebagai orang Lampung yang di luar, ada yang dosen,
ada pengusaha, ada apa, itu akan support. Tapi kalau jangankan untuk menjadi pemimpin, untuk menyuarakan aja nggak berani. Kenapa di sana itu? Ya kalau saya bilang masalah apa tadi yang dibilang, masalah apa ya, nanti kita lanjutkan dulu ya, baru kita bahas. AB, bener AB, kalau lu maju sendirian, yang namanya Konoha, gak bakal menang. Makanya hidup gue melihatnya gini ya bro, gue melihatnya gini aja. Kenapa gue mau memimpin Indonesia untuk saat ini? Karena Indonesia kalau misalnya tiba-tiba anak-anak muda di Lampung kepengen lu udah deh jadi kepala daerah, lu mau? jadi kepala daerah, terus Mau jadi kepala daerah, lu mimpin Lampung misalnya jadi lu jadi kepala daerah. Iya. Aduh, enggak deh, maaf deh, serah gue udah capek, nggak mau gue jadi keren tikus aja. Karena kalau gue memimpin daerah ya, gue udah enak, gue di tahap kayak ini susah nih, harus dibenerin dulu akarnya gimana nih. Tunggu si boomer itu mampus baru tuh benerin Indonesia. Masalahnya tuh dari akar-akarnya udah nggak bener gitu. Lu mau sebener apa? Mau sebener apa? Kalau lu maju sendirian, yang namanya di Konoha, nggak bakal menang. Makanya hidup gue tuh, gue melihatnya gini ya bro, gue melihatnya gini aja. Kenapa gue mau memimpin Indonesia untuk saat ini? Karena Indonesia mungkin di zaman gue udah akan maju untuk saat ini langsung. Mungkin untuk in the future bakalan. Karena gue melihatnya gini, di zaman gue sendiri aja, waktu gue sekolah SMP, SMA aja, sudah terjadi banyak curangan. Kayak nyontek UN lah, terus masuk kuliah, raportnya dicuci lah dan lain-lain. Itu teman-teman gue sekarang bahkan mereka jadi pemerintahan gitu kan, kayak ini mereka udah mengakar gitu. Gue nggak melihat adanya opportunity bagus kalau gue jadi government, gue maju sendiri seorang diri, tapi banyak orang-orang yang masih kurang gitu. Jadi kayak kalau lo nanya gue bakalan mau nggak maju jadi pemerintah di Indonesia? No, gue nggak mau. Gue cuma mau. Oke ya, jadi jelas ya bahwa dia tidak melihat adanya kemungkinan yang bisa diperbaiki. Tapi saya masih melihat ya bahwa hanya tinggal menunggu waktu saja. Hanya tinggal menunggu waktu bagaimana ada sosok yang memiliki kemampuan secara intelektual, bisa berani menegakkan kebenaran, tidak ada kepentingan pribadi, tapi siapa orangnya? Ya, mari kita tunggu. Kalau saya seandainya